Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatidz, wa fi muqaddimatihim Al-Habib Hasan bin Abdullah As-Segaf, Al-Habib Salim bin Agil Harun, begitu pula para kiai, para asatidz, Al-Ustaz Abdul Rahim, Kiai Al-Rafiq, Al-Ustaz Abdul Syukur, Al-Ustaz Suyud, Al-Ustaz Maksud, Ustaz Khulud, Ustaz Mafludi, dan Kiai Anam, dan semua para kiai yang hadir, para asatidz yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, mereka semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan guru kita Kiai Muhammad Amin dijadikan umrah yang makbulah, wajibatan tabur, wasa'yan masykur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati sahibul hajah, sahibul bait, Akhina Haji Syarif, mudah-mudahan apa yang beliau niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita kirimkan daripada doa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan kuburan mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia yang tadi dikirimkan doanya, dijadikan kuburannya taman daripada taman surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula semua para hadirin jamaah sidi rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di tempat yang mulia, dan di acara yang mulia untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah, dan bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui para hadirin, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang semata-mata hanya untuk beribadah dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diciptakan bukan untuk mencari pangkat setinggi-tingginya atau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Makanya Rasulullah SAW beliau itu mengumpamakan dunia seperti sebuah pohon yang dijadikan istirahat oleh seorang musafir, kemudian pergi meninggalkannya, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dakhala Umar bin Khattab ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasirin qad athara fi jambihi. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang disaksikan Sayyidina Umar ketika itu, Rasulullah itu tidur di atas tikar yang kasar. Maka karena melihat
sampai membekas di tubuh Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar melihat sesuatu tidak tega. Ini Rasulullah kekasih Allah tidurnya di atas tikar yang kasar sampai membekas di tubuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau ittakhadna firasyan awthara min hadha. Ya Rasulullah, andai saja engkau menggunakan permadani yang lebih empuk daripada itu. Itu kata Sayyidina Umar. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Mali wali dunia walladhi nafsi biyadihi ma mathali wa mathalu dunia illa karakibin sara fi yawmin saifin fastadallat tahta sajaratin sa'atan min naharin thumma roha wa taraka. Artinya Nabi mengatakan, apa urusanku dengan dunia wahai umat? Demi Allah, perumpamaanku dengan dunia ini seperti seorang musafir yang bepergian di hari yang sangat panas. Kemudian musafir itu berteduh sebentar di bawah pohon. Itulah ibarat dunia. Tsummaroha wa tarakaha. Kemudian pergi meninggalkannya. Nah, itulah Rasulullah SAW mengumpamakan hidup di dunia seperti itu. Jadi kita ini hidup di dunia sebentar, ya. Saking sebentarnya diibaratkan seperti seorang musafir yang istirahat di bawah pohon, kemudian pergi melanjutkan perjalanannya. Karena perjalanan kita yang sebenarnya itu adalah nanti di akhirat. Ya. Makanya orang yang mengerti akan hakikat dunia, orang yang beriman, orang yang soleh, mereka itu tidak akan merasa aman hidup di dunia kecuali ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh ucapan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, laula suhbatul akhyar wa munajatu rabbi fil ashar ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Kata Imam Syafi'i, kalau bukan karena berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kata beliau, kalau bukan karena berkumpul dengan orang-orang soleh, di mana Pak kita mendapatkan orang soleh? Jadi tempat-tempat majelis ilmu, majelis zikir, di masjid, itu tempatnya orang-orang soleh. Kata beliau, kalau bukan karena berkumpul dengan orang-orang soleh, jadi wa munajatu rabbi fil ashar, dan kalau bukan karena dapat bermunajat, beribadah kepada Allah di malam hari, ma ahbabtul baqa fi hadhihi, maka aku tidak ingin hidup di dunia ini. Jadi yang bikin Imam Syafi'i itu betah di dunia ketika dia berkumpul dengan orang-orang soleh, diisi waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah orang yang tahu hakikat dunia, tidak akan merasa aman kecuali ketika beribadah kumpul dengan orang soleh. Kalau tidak ada Imam Syafi'i, aku tidak ingin hidup di dunia ini. Karena beliau termasuk orang yang tahu bahaya dunia, tipuan dunia. Makanya sebaliknya, orang yang tidak tahu akan hakikat dunia, orang yang tidak tahu tipu daya dunia, dia di dunia ini merasa aman hidup di dunia. Dia akan merasa tenang hidup di dunia karena dia tidak tahu bahaya dan tipuan dunia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW beliau mengatakan, ad-dunya daru man la darolah wa malu man la malalah walaha yajma'u man la aklalah. Dunia itu merupakan tempat tinggal bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal. Karena tempat tinggal orang yang beriman itu wa madaru ila jannatun liman ittaqa. Nah, dunia kata Nabi adalah tempat tinggal bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal. Orang-orang yang kafir, mereka tidak punya tempat tinggal di akhirat. Justru azab nanti di akhirat. Makanya mereka di dunia menjadikan tempat tinggal. Orang yang beriman, tempat tinggalnya nanti di akhirat, yaitu di surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa malu man la malalah. Dan dunia itu adalah harta bagi mereka yang tidak mempunyai harta. Kemudian apa kata Nabi? Walaha yajma'u man la aklalah. Hanya mereka yang tidak punya akal
akal sehat yang mau mengumpulkan yang namanya dunia. Nah, itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ad-dunya la tasfu lil mu'min kaifa wa hiya sijnuhu wa bala'u. Dunia itu bukanlah tempat yang nyaman bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa menjadikan kenyamanan sedangkan dunia itu adalah bala dan ujian bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, perlu kita sadari bahwasanya kita itu beribadah dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya dari kita yang sadar, yang tahu untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengisi hari-harinya, waktu-waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu mengisi waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, jangan lupa nanti mungkin ditutup dengan doa. Kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, ya. Karena barang siapa yang tidak mau tahu, tidak peduli dengan urusan orang-orang muslim, maka bukan termasuk golongan mereka umat Islam, ya. Maka bagi kita yang mungkin punya harta, kita bantu dengan hartanya. Diibaratkan seperti satu jasad. Kalau ada satu anggota tubuh kita yang sakit, tangan kita mungkin, ya, maka yang merasakan sakitnya itu satu badan. Itu yang disampaikan dari Muhammad SAW. Jadi kalau tangan kita mungkin kena pisau, kebeler, mungkin, itu yang sakit semuanya, demamnya itu satu badan. Nah, itulah yang diberitakan Rasulullah SAW. Apabila ada saudara kita yang merasa diuji oleh Allah, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus merasakan sakitnya. Karena itu bukti kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa membantu dengan apa yang kita miliki, paling tidak dengan mendoakan mereka. Mudah-mudahan tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tempat ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmur dengan barokahnya, makmur dengan sholawatannya, makmur juga dengan rezekinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat penuh telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.